Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan agar bisa memahami maksud dari persamaan kuadrat dan bentuk umumnya, lalu membedakan persamaan kuadrat dan mana yang bukan persamaan kuadrat. Oke, langsung saja ke yang pertama. Memahami maksud dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umumnya yang ada di kotak kuning. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Mengapa? Karena jika A sama dengan 0 berarti hasilnya adalah 0x kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. 0 dikali X adalah 0, berarti habis. Maka persamaannya menjadi BX pangkat 1 plus C sama dengan 0. Maka syarat dari bentuk umum persamaan kuadrat adalah A tidak boleh sama dengan 0. Pangkat tertingginya bukan 0, melainkan adalah 1. Nah, di bawah ini ada keterangannya. A adalah angka di depan X kuadrat, lalu yang B adalah angka di depan X, dan C adalah angka yang tidak ada variabelnya. Atau yang C ini bisa sering kita sebut sebagai konstanta. Jadi, angka yang tidak ada variabelnya atau tidak ada hurufnya itu disebut dengan konstanta. Nah, kita mesti konsisten dengan ini. Jadi A itu adalah yang ada X kuadrat, B itu yang di depan X, dan C yang tidak ada hurufnya. Karena nanti ada rumus yang berhubungan dengan ini. Jadi harus konsisten. Contoh dari bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, ini dia contohnya. Di antara persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Kita langsung cek aja ya. Yang pertama, X kuadrat ditambah 4X min 21 sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Kita cek aja pangkat yang paling tingginya. Di sini kan X kuadrat, berarti ya udah pasti ini adalah persamaan kuadrat. Nah, kita cek ABC-nya nih. A-nya berapa nih? Karena yang di depan X kuadratnya ini adalah tidak ada angka, berarti setiap angka yang tidak ada angkanya ini berarti 1. Setiap orang tuh pasti tidak menulis, tapi artinya itu adalah 1. Nah, B-nya 4. B itu yang di depan X, berarti 4 kan. Nah, sekarang kita cari yang C. C itu adalah konstanta yang tidak ada variabel dan tidak ada huruf. Berarti berapa? 21 kan. Karena di depan 21 ini ada negatif, berarti negatif 21. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut lagi. 24Y min 8Y kuadrat sama dengan 0. Ini kan pakai Y, nggak pakai X, nggak apa-apa. Jadi variabel itu nggak harus X, oke ya. Jadi nggak harus X, bisa Y, A, B, C, atau apapun itu di soalnya. Nah, sekarang variabelnya adalah Y. Kita cek pangkat yang paling tinggi ya. Di sini adalah pangkat yang paling tinggi kan 2. Berarti ini adalah persamaan kuadrat. Oke ya, kita cek ABC-nya. A-nya yang di depan Y kuadrat berapa? Berarti kan minus 8. Jadi A adalah minus 8. Oke. Lanjut B-nya. B-nya itu di depan Y. Di depan Y kan 24. Berarti B sama dengan 24. Lanjut yang C. C-nya berapa nih? C kan yang nggak ada variabel. Di sini kan ada variabel semua. Berarti C-nya nggak ada kan? Ya udah, C-nya sama dengan 0. Seperti itu. Oke ya. Gampang kan? Lanjut nih. Apakah ini persamaan kuadrat? Yang kiri bawah dulu ya. 2x pangkat 3 min x kuadrat plus 5x min 4 sama dengan 0. Di sini sih memang ada pangkat 2-nya. Cuman kan syarat persamaan kuadrat itu pangkat paling tingginya itu harus 2. Ternyata di sini pangkat paling tingginya adalah pangkat 3. So, jadi ini bukan persamaan kuadrat. Oke ya, bisa dipahami ya. Lanjut lagi. Sebelahnya deh. K kuadrat sama dengan 9. Apakah ini persamaan kuadrat? Nah, supaya yakin kita ubah dulu ke bentuk umumnya ya.
Kan bentuk umumnya tadi harus sama dengan 0. Berarti ini jadinya nanti K kuadrat 9 pindahin ke kiri, jadi min 9 sama dengan 0. Nah, baru kita cari apakah ini persamaan kuadrat. Tentu saja persamaan kuadrat, karena pangkat paling tinggi adalah pangkat 2 ya kan. Nah, oke, jadi kita cari ABC-nya. Berapa ABC-nya? Nah, ABC-nya ini seperti tadi ya mencarinya. Nah, A-nya berapa? A itu angka di depan K kuadrat, yaitu 1. B-nya itu angka di depan K, karena K nggak ada berarti 0 ya. Oke, sekarang yang C. C-nya itu konstanta, angka, berarti negatif 9. Oke ya, bisa dipahami kan tentang menentukan bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat bukan dan nilai ABC-nya. Gampang kan? Oke, lanjut lagi supaya kalian lebih paham. Sekarang aku beri contoh lagi ya. Nah, ubahlah persamaan berikut ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Ingat, bentuk umum persamaan kuadrat itu seperti yang ada di kotak kuning di atas. Jadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi harus sama dengan 0. Kalau belum sama dengan 0, kita ubah dulu. Karena apa? Karena bentuk umumnya ya sama dengan 0. Oke ya, di sini ada soal X kuadrat sama dengan 3X dikurang 1. Nah, 3X dikurang 1 ini harus kita pindahkan dulu ke kiri semua, supaya dia sama dengan 0. Oke ya, jadi 3X min 1 ini kita pindahkan ke kiri. Berarti X kuadrat 3X pindah ke kiri jadi minus 3X. Minus 1 pindah menjadi plus. Jadi plus 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Oke, selanjutnya kalau misalnya ditanya ABC-nya, kita cek lagi ya. A-nya berapa? A-nya itu kan di depan X kuadrat. Kalau nggak ada angka, masukin 1. Berarti A sama dengan 1. Yang B-nya berapa? Berarti kan depan X. B di depan X-nya adalah minus 3. Berarti B adalah minus 3. Lanjut lagi yang C-nya. C itu angka aja. Berarti kan si 1 ini. Oke, berarti C sama dengan 1. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke contoh soal ini. Ubahlah persamaan berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Di sini mungkin kelihatannya rumit, tapi sebenarnya ini nggak sesusah yang kalian bayangkan kok. Sabar aja ya, kita kerjakan dulu. Intinya sebelah kanan harus sama dengan 0. Oke, kita mulai. 2 dikali X kuadrat berarti menjadi 2X kuadrat. 2 dikali 5 berarti 10. Sama dengan X dikali X kuadrat. X dikali minus 7 sama dengan min 7X. Oke, sekarang kita masukkan ke bentuk umumnya. Yang kanan ini, X kuadrat min 7X ini, kita ingin menjadikan 0, maka semuanya harus kita pindah ke kiri. Bisa dipahami ya? Lanjut, berarti 2X kuadrat plus 10. Nah, ini pindah nih X kuadratnya, pindah ke kiri menjadi minus X kuadrat, dan minus 7X ini pindah ke kiri jadi plus 7X. Intinya kebalikan aja ya, kalau dia positif menjadi negatif, kalau dia negatif pindah menjadi positif. Berarti sebelah kanannya udah habis, jadi sama dengan 0. Lanjut ya, 2X kuadrat kita bisa sederhanakan sama yang X kuadrat juga. Jadi 2X kuadrat dikurang X kuadrat sama dengan X kuadrat. Lalu kita susun yang ada X-nya aja, berarti kan tinggal 7X nih. Ya udah kita tulis berarti tambah 7X. Terus yang nggak ada X-nya nih angka saja, berarti kan 10. Jadi plus 10 sama dengan 0. Nah, ini dia hasilnya dari bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi X kuadrat plus 7X plus 10 sama dengan 0. Kalau ditanya ABC-nya, ya udah kita lanjut seperti tadi nih. A-nya berarti 1, B-nya berarti depan X yaitu 7, dan C-nya adalah angka aja nih, berarti 10. Oke ya. Nah, itu dia penjelasan dari persamaan kuadrat bentuk umumnya. Oke, selanjutnya ini saya ada tips-tips cara akar kuadrat.
Belajar cara mudah akar kuadrat dari 100 sampai 10.000. Nah, sebelumnya cara yang saya akan sampaikan ini hanya bisa digunakan pada bilangan hasil dari bilangan kuadrat saja. Misalnya, berapakah akar dari 64? Nah, kalian bisa menggunakan akar kuadrat dari 0 kuadrat sampai 9 kuadrat. Balik lagi ke contoh soal ya, hasil dari 64 adalah 8. Nah, jadi kalau bilangannya itu bukan hasil dari bilangan kuadrat, maka tidak bisa menggunakan cara yang akan disampaikan ini. Misalkan akar 17 atau akar 35. Contoh lain yaitu akar dari 156. Kalau akan menghitung akar kuadrat dari 100 sampai 10.000, pastikan hasilnya ada 2 digit seperti di contoh. Siapkan bilangan kuadrat, lalu pisahkan 2 angka dari kanan. Cara jawabannya, cari pilihan digit pertama yang hasilnya mendekati 1. Karena yang mendekati 1 adalah angka 1, maka jawabannya adalah 1. Hasil dari kuadrat 1 adalah 1 dapat dikurangkan hasilnya adalah 0. Karena perbandingan 0 dan 1 adalah lebih kecil, kita dapat mencari jawaban dari digit terakhir. Karena hasil kuadrat dari 6 adalah 4 dan 6, maka jawabannya adalah 4. Dan akar dari 196 adalah 14. Contoh lainnya, akar dari 1369, kemudian pisahkan 2 angka dari kanan. Nah, lalu kita bisa mencari bilangan kuadrat yang mendekati 13, yaitu 9. Jadi hasilnya adalah 3. Dan hasil kuadrat dari 3 adalah 9, kemudian 13 dikurang 9 adalah 4. Perbandingan 4 dan 3 adalah lebih besar. Cari hasil digit yang bilangannya adalah 9, yaitu kuadrat 3 dan 7. Karena angka yang dapat kita ambil yang lebih besar, dapat kita ambil angka 7. Catatan tambahan, kalau soalnya berakhir angka 5, maka hasil digit keduanya 5. Dan kalau berakhir angka 0, maka hasil digit keduanya juga 0. Seperti di contoh, akar dari 625 karena angka akhirannya adalah 5, maka digit keduanya adalah 5. Dan angka yang mendekati 6 adalah 2. Kemudian contoh lain, akar dari 1600 adalah 0. Dan akar dari 16 adalah 4.